Selamat datang di podcast MTSN 7 Kediri. Bisa berprestasi, inspiratif, sinergi, akhlakul karimah. Halo Sobat Matsan itu yang berada di rumah, kita masih bersama dengan podcast MTSN 7 Kediri Bisa, media informasi, komunikasi, dan aktualisasi. Ngobrol penuh informasi dengan inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini tamu spesialnya adalah Bunda dari MTSN 7 Kediri. Ada Bu Ila. Halo Bu Ila. Selamat datang Bu Ila. Boleh sapa Sobat Masanetu yang berada di rumah Bu Ila? Ya. Halo Sobat Masanetu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bu Ila ini adalah Kepala TU MTSN 7 Kediri, teman-teman, ya. Oke, ini beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif sekali yang nanti akan menge-share pengalaman-pengalaman beliau yang akan kita jadikan sebagai media inspirasi untuk kita semua. Oke, Bu Ila, kan Bu Ila mungkin sudah banyak sekali terjun dan berpengalaman di dunia administrasi, Bu. Ya. Mungkin awal Bu Ila dulu terjun di dunia administrasi, utamanya di pendidikan, itu awalnya bagaimana Bu Ila? Awalnya itu di tahun 2005 ya Mas. Iya. 2005 itu sebenarnya sebelumnya itu saya itu jadi guru di kayak les-lesan komputer gitu. Terus karena kepingin terjun di dunia pendidikan, akhirnya ngelamarlah di MTS 1. Nah di sana itu dari berapa itu karena terbiasa di komputer ya, jadi dengan yang barusan lulus mungkin agak beda karena kita pengalamannya sudah lama juga, ada 2 tahun di situ. Terus melamar di sana ada 8, saya terterima karena dinilainya tertinggi. Sebenarnya cari cowok sebenarnya, tapi karena nilainya bagus sendiri akhirnya terjun di sana mulai 2025. Terus di sana langsung di administrasi 2 tahun di administrasi untuk surat menyurat, kemudian menjadi operator keuangan. Selama berapa tahun ya? Selama 5 tahunan lah di keuangan. Habis itu kembali lagi ke staf lagi di administrasi. Terus baru pengangkatan di 2022 itu dipromosikan menjadi KTU, seperti itu perjalanannya. Itu berarti Bu Ila sudah istilahnya mengalami berbagai macam tantangan-tantangan di dalam itu semua. Kalau dari pengalaman Bu Ila sendiri mungkin ada nggak cerita-cerita yang unik dari Bu Ila sendiri ketika berproses sampai dengan hari ini mungkin Bu? Cerita apa ya? Ya ini sepanjang sejarah itu Mas ya, untuk TU itu tidak pernah dipindah. Saya itu ternyata itu juga pernah mutasi. Jadi di 2017 itu saya mutasi ke MTS 6 Kediri. Puncu ya. Di sana selama 2 tahun saya di sana mengurusi administrasi juga. Jadi sebelumnya di MTS 1 itu saya itu menjadi di keuangan. Jadi di komite dan di operatornya. Terus di sana mengurusi keuangan yang awalnya tidak tahu sama sekali ya, untuk karena sudah vakum lama di administrasi. Jadi simpatika itu kayak apa, PTK itu kayak apa, saya tidak tahu sama sekali. Akhirnya belajar, punya kenalan di Kemenak juga, terus lihat-lihat YouTube, akhirnya bisa menguasai. Karena di sana itu nggak ada yang pegawai negeri kecuali saya, gitu. Oke, jadi Bu Ila ini adalah sosok yang terus mau belajar, Bu, terus belajar, mengupdate diri lah, Bu, berarti. Terus untuk administrasi itu sendiri, Bu, itu kan hal yang bagian terpenting juga di suatu lembaga ya, Bu. Itu yang mungkin hal-hal yang mungkin menurut Bu Ila itu perlu dijaga dari administrasi atau yang perlu disiapkan itu sebenarnya apa saja sih, Bu? Mungkin. Memang administrasi kan sangat penting ya Mas, karena posisinya kan itu jantungnya, kalau di sekolah ya jantungnya madrasah ya. Jadi ya semua kebutuhan selain akademik, kalau akademik kan yang ngurusi kurikulum itu semua diampu dari
staf tata usaha. Jadi mulai administrasi kesiswaan, mulai keuangan, sarpras, semua yang menguasai itu dari staf tata usahanya. Gitu. Oke. Terus untuk Bu Ila sendiri sebagai KTU mungkin otomatis kan juga membawahi timnya. Ya. Nah, itu kan kemarin tuh saya mendengarkan dari teman-teman tim dari TU itu tuh Bu Ila itu adalah sosok yang humble sekali, sosok yang selalu mau share dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin ada trik-trik atau kiat sendiri dari Bu Ila untuk merangkul teman-teman TU yang lain itu seperti apa Bu kira-kira? Ya, gini soalnya kan karena saya sudah lama ya Mas, kadang itu TU itu kadang disisihkan kan, oh TU itu apa, kadang kan gitu. Jadi ya saya karena sudah lama sekali terjun di situ, sudah tahu seperti apa, akhirnya tapi alhamdulillah di sini tidak ada. Di sini tuh semua kerjasama dengan baik. Jadi saya tekankan pada staf semua kalau kita itu ya harus bekerja sama dengan tenaga pendidik karena kita tidak bisa dipisahkan seperti itu. Oke, jadi saling merangkul satu dengan Iya. yang lain, Bu. Nggih. Terus untuk Bu Ila sendiri, mungkin ada enggak Bu selama ini tantangan-tantangan sendiri dari Bu Ila selama menjadi KTU? Ini hitungannya jadi sudah 10 tahun lebih Bu Ila nggih jadi 2005 sampai 2025 berapa sudah tahun? sudah 20 tahun. 20 tahun Wow. lebih ya Bu nggih. Mungkin terasa sebenarnya 20 tahun. masih seusia saya berarti 20 tahun mungkin. Tambahnya berapa itu ya? Oke, selama hampir 20 tahun ini Bu Ila mungkin pernah menghadapi tantangan yang mungkin menurut Bu Ila, oh ini sangat sulit untuk dipecahkan gitu nggak kira-kira Bu Ila? Sebenarnya kan tantangan itu selalu ada ya, karena sekarang itu semua kan beralih ke digital. Jadi semua digital, terus dari pusat sendiri kalau mengeluarkan aplikasi yang digital itu tidak ada, oh caranya seperti ini, oh nanti ada sosialisasi, tidak ada. Jadi kita itu harus belajar sendiri bagaimana cara memecahkan aplikasi tersebut. Jadi gitu. Jadi tidak ada, oh ini ada aplikasi baru, berarti nanti caranya begini, tidak ada. Jadi kita harus belajar, cari di Google, cari di itu bisa kita sharing ke teman, gimana caranya untuk memecahkan masalah itu, begitu. Oke, jadi memang untuk TU ini sekarang juga serba digital Bu berarti, Sudah, berarti ya. Proses peralihannya dari mungkin yang dulu sampai Iya. sekarang itu memang itu kira-kira menurut Bu Ila itu lebih efektifan yang dulu atau sekarang sebenarnya Bu? Lebih efektif yang sekarang. Yang Soalnya kalau misalkan ada yang butuh surat keterangan karena digital, otomatis kalau Bapak Kepala Madrasah tidak ada untuk tanda tangannya kan TTE ya, jadi bisa dimanapun Bapaknya untuk tanda tangan bisa. Jadi tidak harus menunggu lama, pelayanan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, jadi teman-teman pelayanan di MTSN 7 Kediri utamanya Bu itu sudah kemarin tuh kalau nggak salah juga mendapatkan penghargaan apa gitu Bu? Penghargaan pelayanan terbaik kedua kayaknya dari satu kabupaten, dan kebersihan. Dan kebersihan. Iya. Jadi sudah benar-benar sudah diakui oleh masyarakat Bu pelayanan di MTSN 7 Kediri ini. Untuk pelayanannya sendiri Bu, bagaimana mungkin Bu Ila bisa menyampaikan kepada teman-teman agar selalu maksimal itu bagaimana Bu kira-kira? Jadi kita kalau kadang pagi atau siang kalau memang ada yang istirahat atau yang apa itu kan bergantian. Jadi kalau ada tamu kapanpun nanti bisa untuk dilayani. Gitu. Jadi pelayanannya terus seperti shift-shiftan gitu Bu, jadi selalu bergilir begitu ada. Harus ada yang jaga di PTSP. Iya. Nah ini kemarin saya mengintip-ngintip Bu, di ruang PTSP ini ada sesuatu yang baru kira-kira. Nah mungkin Bu Ila bisa membocorkan sedikit Bu, spill sebenarnya nanti akan ada apa yang baru di PTSP kira-kira nanti? Nanti itu kita sebenarnya hanya butuh ruang untuk resepsionis ya. Jadi nanti ini proses untuk pembangunan ruang resepsionis untuk penerimaan tamu. Jadi nanti PTSP akan ada resepsionisnya dan ruang tamu seperti di hotel-hotel gitu berarti. Utamanya itu untuk memaksimalkan proses pelayanan juga. Oke. Untuk program-program PTSP ke depan mungkin ada yang terbaru apa enggak Bu? Mungkin. Sementara kita masih mengikuti karena kita kan ada di bawah Kemenak ya Mas. Jadi kita tetap untuk aplikasi, semua data siswa, data guru, PTK itu semua kita mengikuti di sana. Jadi ya memang ada pembaruan tapi kita mengikutinya dari sana.
Oke, jadi nanti masih juga menunggu pembaruan dari Iya, Kemenak, Bu. Nggih. iya. Kalau mungkin pesan sendiri dari Bu Ila untuk keluarga besar MTSN 7 Kediri sendiri kira-kira apa? Untuk Iya. rekan-rekan, Bapak Ibu guru dan staf dan mungkin untuk seluruh siswa-siswi dari MTSN 7 Kediri. Pesannya ya, administrasi kan sangat penting ya. Jadi, kalau memang punya data yang penting ijazah, SK, dan apapun harus disimpan dengan rapi. Karena nggak tahu kita ke depannya seperti apa ya, nanti kalau dibutuhkan, jadi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kadang ngebleh ya kalau ada punya ijazah diletakkan di mana, itu kadang kita nggak begitu itu, padahal nggak tahu 10 tahun ke depan ternyata digunakan gitu. Jadi simpanlah baik-baik untuk data diri mulai dari ijazah, SK dan kebutuhan pribadinya itu untuk SK-SK-nya. Oke. Terus untuk harapannya sendiri Bu untuk PTSP MTSN 7 Kediri, utamanya untuk MTSN 7 Kediri itu sendiri, harapan dari Bu Ila seperti apa? Harapannya semoga semakin lebih baik lagi Amin. dari segi sarprasnya, dari segi SDM-nya. Semoga teman-teman itu juga mau belajar dan terus belajar untuk kebaikan MTSN 7 Kediri. Begitu. Oke, itu teman-teman Sobat Marseneto pesan dari Bu Ila. Dari yang saya tangkap Bu Ila ini adalah sosok yang terus mau belajar ya Bu Ila. Iya, Oke. iya. Terus yang paling saya suka dan ngefans sama Bu Ila itu Apa? adalah beliau itu humble dan selalu ceria setiap hari teman-teman. Begitu Jadi ya. mau dalam kondisi apapun Gitu tersenyum ya. terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Ila atas Oke, kehadirannya di iya, ruang podcast sama-sama. dan jangan kapok Bu Ila untuk hadir Iya. lagi. Oke, itu dia Iya. Sobat Marseneto yang berada di rumah. Bincang-bincang kita bersama Bu Ila pada episode kali ini. Kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 7 Kediri bisa berprestasi, inspiratif, sinergi akhlakul karimah.